Halo semua, pada video sebelumnya kita sudah membahas sejarah gereja sebelum Konsili Nikea 325. Dari situ kita sudah mengenal kelompok Nasrani yang mirip dengan Yahudi Mesianik sekarang ini, lalu kita juga mengenal kelompok Kristen Yahudi yang disebut Ebionit, dan kelompok Kristen Yahudi El-Kasaites yang mirip dengan Islam. Dari Kristen non-Yahudi, kita sudah mengenal kelompok Marcionisme, Doketisme, Gnostik. Kita juga sudah mengenal Montanisme yang mirip dengan Pantekosta dan Karismatik, Sabellianisme yang mirip dengan Oneness, Arianisme yang mirip dengan Saksi Yehova dan Unitarian, dan sejak 325 terbentuk Persekutuan Gereja Ekumenis yang disebut Gereja Katolik Ortodoks. Secara makna, ekumenis artinya persatuan atau persekutuan berbagai gereja atau aliran atau denominasi Kristen yang mempunyai kesamaan pandangan. Jadi, sebelum tahun 325, pusat Kristen bukan di Roma, dan pemimpinnya bukan paus dari gereja Katolik. Sejak awal, yang disebut orang-orang Kristen oleh non-Kristen memang sudah bervariasi seperti zaman sekarang ini. Sejak Nikea 325, kelompok-kelompok Kristen baru mulai bersatu dan membentuk sebuah pernyataan iman bersama yang menjadi standar untuk membedakan gereja-gereja Kristen aliran utama dan yang bukan. Nah, pada video ini, kita akan membahas sejarah gereja aliran utama setelah Konsili Nikea 325 sampai perpecahan besar aliran utama pada tahun 1054. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sejarah dunia yang terjadi supaya kita lebih paham. Pada tahun 205, berdiri Kerajaan Sasanid Persia. Pada tahun 395, Romawi terbagi menjadi Romawi Barat yang mayoritas berbahasa Latin berpusat di Roma, dan Romawi Timur yang disebut Bizantin, mayoritas berbahasa Yunani, berpusat di Konstantinopel. Pada tahun 476, Romawi Barat dikalahkan oleh Jerman, dan sejak saat itu disebut zaman kegelapan atau zaman pertengahan. Pada tahun 651, Kerajaan Sasanid Persia dikalahkan dan sebagian wilayah Bizantin diambil alih oleh Kekhalifahan Rasidun Arab. Pada tahun 1453, Bizantin atau Romawi Timur dikalahkan oleh Ottoman. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada tahun 313, Kristen diizinkan sebagai agama yang legal di Romawi. Tetapi, hal ini bukan berarti Romawi menjadi negara Kristen. Ini hanya berarti orang-orang Kristen berhenti dipersekusi di Romawi. Pada tahun 325, terjadi konsili ekumenis pertama di Nikea yang diselenggarakan karena pengajaran Arius. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman Nikea 325 yang menjadi standar iman Kristen aliran utama, dan pengajaran Arianisme dinyatakan sebagai bidat. Namun, hal ini tidak membuat Arianisme berhenti. Setelah kematian Konstantin pada tahun 337, Athanasius yang paling vokal menentang Arianisme diasingkan oleh Eusebius dari Nikomedia. Eusebius adalah orang yang membaptis Konstantin. Setelah itu, terus terjadi perdebatan tentang Sang Anak dan Roh Kudus. Pada tahun 380, Kaisar Theodosius pertama mengeluarkan dekrit Tesalonika. Isinya menetapkan bahwa doktrin Trinitas menjadi agama resmi Romawi dengan nama Kristen Katolik. Pada tahun 381, Kaisar Theodosius pertama menyelenggarakan konsili ekumenis di Konstantinopel. Di situ pengakuan iman Nikea 325 diperbaharui menjadi pengakuan iman Konstantinopel 381 yang isinya sebagai berikut. Kami percaya kepada satu Dewa, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang terlihat dan tidak terlihat, dan kepada satu penguasa, Yesus Kristus, Anak Dewa satu-satunya yang dilahirkan oleh Sang Bapa sebelum segala zaman. Cahaya dari cahaya, Dewa yang benar dari Dewa yang benar. Dilahirkan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa.
Oleh Dia segala hal diciptakan. Bagi kami manusia dan bagi keselamatan kami, Dia datang dari langit dan diinkarnasi oleh Roh Kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Dia disalibkan untuk kami di bawah Pontius Pilatus dan menderita dan dikubur dan pada hari ketiga bangkit kembali sesuai dengan kitab suci. Dan naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Dari situ Dia akan kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, penguasa dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang dikatakan oleh para nabi. Di dalam satu gereja kudus yang umum dan rasuli, kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Setelah itu, Kaisar Theodosius pertama memerintahkan semua doktrin tertulis yang bertentangan untuk dibakar. Gereja-gereja yang tidak sepakat, jabatan keagamaan mereka tidak diakui. Mereka dilarang untuk berkumpul dan menyebarkan kepercayaan mereka, terutama aliran Arianisme. Perlu kita catat bahwa konsili itu adalah konsili ekumenis yang dilakukan di Konstantinopel. Berdasarkan area, pada saat itu ada 5 gereja yang besar dan dianggap lebih berotoritas, yaitu gereja di Yerusalem, Alexandria, Antioquia, Konstantinopel, dan Roma. Konsili ini dipimpin oleh Timothy dari Alexandria, Meletius dari Antioquia, Gregorius Nazianzus, dan Nectarius dari Konstantinopel. Gereja di Roma tidak pernah ditunjuk sebagai pemimpin oleh kaisar atau oleh gereja-gereja yang lain. Pada tahun 393, Alkitab pertama kali dikanonisasi di Konsili Hippo Regius. Pada tahun 428, Nestorius menjadi kepala uskup di Konstantinopel. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus Kristus mempunyai 2 hipostasis atau 2 pribadi. Pribadi yang satu adalah pribadi manusia dan pribadi yang kedua adalah pribadi dewa. Kemudian dia mengajarkan bahwa Maria seharusnya disebut Christotokos, yang artinya ibunya Kristus, tidak disebut Theotokos, yang artinya ibunya dewa. Pengajaran Nestorius ini ditentang dan dianggap bidat oleh Cyril dari Alexandria. Kemudian, Nestorius meminta untuk diadakan konsili untuk memberikan penjelasan. Dan diadakanlah konsili di Efesus pada tahun 431. Ternyata, konsili itu memutuskan secara resmi bahwa pengajaran Nestorius adalah bidat. Kemudian, Nestorius mengundurkan diri dan diasingkan ke Mesir. Gereja-gereja di Persia atau di Timur tidak setuju dengan keputusan konsili Efesus ini. Oleh sebab itu, sejak saat itu gereja-gereja di Timur dinyatakan memisahkan diri dan disebut gereja Nestorian. Bersamaan dengan itu muncul seorang penatua yang bernama Eutyches. Dia adalah salah satu yang menentang dan membidat-bidatkan Nestorius. Namun, bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan doktrin monofisit yang kemudian dibidat-bidatkan juga oleh konsili di Kalsedon pada tahun 451. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus mempunyai 2 hipostasis, atau bisa dikatakan 2 pribadi. Sedangkan monofisit mengajarkan bahwa Yesus mempunyai 1 hipostasis atau 1 pribadi dan 1 natur. Konsili di Kalsedon memutuskan bahwa Yesus mempunyai 1 pribadi dan 2 natur, 1 hipostasis dan diofisit. Perlu saya jelaskan di sini bahwa menurut saya ini adalah permasalahan istilah yang digunakan. Saya menerjemahkan hipostasis sebagai pribadi karena itu adalah terjemahan yang banyak dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia. Begitu juga dengan diofisit diterjemahkan sebagai 2 natur karena terjemahan itu yang paling banyak digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Kalau secara literal, fisit artinya adalah fisik. Saya bisa bayangkan pada saat itu, sebagian orang mendengar kata diofisit dengan makna 2 natur, tetapi sebagian lagi mendengar kata diofisit dengan makna 2 fisik. Oleh karena itu,
Diofisit ini ditolak oleh beberapa gereja karena dianggap tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nestorius. Jadi, yang menolak konsili Kalsedon dianggap keluar dan kemudian disebut gereja ortodoks oriental. Pada tahun 553, terjadi konsili Konstantinopel kedua untuk melawan kontroversi 3 pasal. Kontroversi 3 pasal adalah tulisan-tulisan Theodorus dari Mopsuestia, Theodoret dari Cyrus, dan Ibas dari Edessa. 3 pasal ini pada awalnya adalah upaya untuk menyatukan kembali gereja-gereja yang menolak dengan yang menerima konsili Kalsedon. Namun, ketiga pasal ini berakhir dikecam sebagai bidat juga. Pada tahun 680, terjadi konsili Konstantinopel yang ketiga. Konsili ini mengecam ajaran monoenergisme dan monotelitisme. Monoenergisme adalah paham bahwa Yesus hanya mempunyai satu energi, sedangkan monotelitisme adalah paham bahwa Yesus hanya mempunyai satu kehendak. Doktrin ini dipopulerkan oleh Sergius pertama dari Konstantinopel dan didukung oleh Kaisar Heraklius. Sepertinya Kaisar Heraklius berusaha untuk mempersatukan rakyatnya dengan mempersatukan gereja-gereja yang terpecah karena konsili-konsili sebelumnya. Namun, upaya itu gagal. Pada tahun 787, terjadi konsili Nikea kedua untuk mengesahkan penggunaan kembali gambar-gambar atau ikon yang dilarang oleh Kaisar Leo ketiga dan Kaisar Konstantin kelima. Kaisar Konstantin kelima mengadakan konsili di Hieria pada tahun 754 untuk mengecam bahwa penggunaan gambar atau ikon adalah bidat. Namun, konsili ini tidak dihadiri oleh 5 gereja besar dan dibatalkan pada konsili Nikea kedua. Pada tahun 1054, terjadi perpecahan besar antara gereja timur dengan gereja barat, antara gereja yang berbahasa Yunani dengan yang berbahasa Latin. Gereja timur kemudian disebut Ortodoks Timur, gereja barat kemudian disebut Katolik Roma. Ada beberapa hal yang menyebabkan perpecahan ini. Yang pertama adalah filioque. Filioque adalah bahasa Latin yang artinya dan dari sang anak. Kata filioque ini sebenarnya tidak ada di dalam pengakuan iman Nikea 325 dan Konstantinopel 381, namun ada di dalam pengakuan iman Katolik Roma. Pengakuan iman yang disepakati di Konstantinopel adalah dan kepada Roh Kudus, penguasa dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa. Namun, pengakuan iman tersebut berubah menjadi dan kepada Roh Kudus, penguasa dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa dan dari Sang Anak. Hal ini terjadi di gereja-gereja barat yang menggunakan bahasa Latin tanpa diketahui oleh gereja-gereja timur yang menggunakan bahasa Yunani. Banyak yang mengatakan bahwa kata filioque itu ditambahkan pada konsili Toledo pada tahun 589 untuk melawan ajaran Arianisme. Namun baru-baru ini ada penemuan bahwa penambahan kata dan sang anak sudah terjadi di konsili Seleukia Ctesiphon Persia pada tahun 410. Mungkin bagi sebagian orang, kata filioque ini tidak penting. Namun, hal ini menyebabkan perbedaan teologi dan kenyataannya menyebabkan perpecahan besar di dalam gereja. Bagi gereja Ortodoks Timur, Katolik Roma telah melanggar konsili ekumenis. Dengan begitu, Katolik Roma telah menyimpang dan keluar dari ajaran yang lurus. Penggunaan filioque atau penambahan dan dari sang anak pada pengakuan iman dianggap sebagai bidat. Bagi gereja Katolik Roma, mereka mempunyai hak untuk menambahkan filioque. Karena gereja Katolik Roma selain didirikan oleh Rasul Petrus, juga diwariskan mandat oleh Rasul Petrus untuk memimpin gereja-gereja yang lain. Jadi bagi gereja Katolik Roma, gereja Ortodokslah yang tidak mau mengikuti keputusan pemimpin gereja dan dinyatakan keluar dari gereja Katolik. Jadi pada tahun 1054, gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Roma secara resmi saling menyatakan bahwa pihak sono dikeluarkan dari gereja. Nah, jadi
daripada ngeributin Yesus itu manusia, nabi, Tuhan, Allah, dewa, satu pribadi, dua pribadi, satu natur, dua natur, dan lain sebagainya, mendingan kita kenalan dengan Yesus aja deh. Caranya bagaimana? Tinggal baca Alkitab dan dengerin apa yang Yesus katakan. Kamu mau mendengarkan Yesus sebagai manusia kek, sebagai nabi kek, sebagai Tuhan kek, terserah. Kalau kamu mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias atau Almasih, maka kamu wajib mendengarkan apa kata Yesus. Mendengarkan Yesus jauh lebih penting dan lebih bermanfaat daripada membedah Yesus dengan imajinasi. Teologi adalah hasil imajinasi manusia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita semua.